Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arfan Rifki, NPM 2019-145-00-861. Saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya, yaitu pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar kelas 11 SMK era pembangunan umat. Latar belakang pendidikan di Indonesia merupakan gaya belajar untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik, di mana gaya belajar juga menentukan hasil belajar siswa. Gaya belajar adalah salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Gaya belajar merupakan cara termudah yang harus dimiliki individu untuk dapat menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar siswa merupakan cara siswa bereaksi dan menggunakan rangsangannya yang diterima dalam proses belajar. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan seseorang dalam belajar. Dalam kegiatan belajar, siswa memerlukan bantuan dan penghargaan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Gaya belajar merupakan salah satu faktor individual atau faktor internal yang mempengaruhi presentasi belajar siswa, dan dapat dijadikan modal siswa untuk mencapai presentasi belajar dengan baik. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta berbagai elemen pendidikan yang ada, di mana sekolah merupakan salah satu elemen penting pencapaian prestasi belajar siswa secara optimal. Latar belakang lingkungan keluarga siswa juga ikut mempengaruhi prestasi belajar. Keluarga adalah lembaga pendidikan informal yang diakui keberadaannya dalam dunia pendidikan. Pendidikan sebagai landasan yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, dengan pendidikan manusia mampu menjawab tantangan-tantangan baik dari dalam maupun dari luar diri manusia itu sendiri. Dalam meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, perlu adanya lembaga pendidikan yang berkualitas serta penting untuk mengembangkan potensi manusia. Tanpa adanya pendidikan yang bermutu, ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan penerus bangsa tidak akan dapat bersaing di dunia negara yang lebih maju. Hasil belajar merupakan indikator dalam keberhasilan pembelajaran, di mana berdasarkan pengertian pendidikan yang merupakan usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pembelaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sangat berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Untuk membangkitkan motivasi belajar pada siswa, dibutuhkan fasilitas belajar yang sangat memadai sebagai salah satu faktor yang timbulnya motivasi belajar pada siswa. Fasilitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Fasilitas belajar dalam kegiatan pembelajaran meliputi alat tulis, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, media penyimpanan materi, dan sebagainya. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru saat mengajar adalah mengenal anak didik, mengetahui kemampuan dan minat keterbatasannya. Gaya belajar agar dapat diberikan secara penyampaian materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan anak didik. Untuk mengenali gaya belajar yang sesuai pada siswa bukan merupakan hal yang sulit, karena gaya belajar seseorang merupakan salah satu dari karakteristik individu yang belajar. Dengan kata lain, gaya belajar tercermin dari pribadi dan kemampuan seseorang. Upaya dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dilakukan strategi metode pembelajaran yang efektif dengan sekitar. Siswa harus melakukan sesuatu, mengetahui dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dialaminya. Berdasarkan hal tersebut, seseorang guru perlu menerapkan sebuah model yang mengarahkan siswa untuk berpikir aktif dan mengenali potensi yang ada pada dirinya sendiri, sehingga siswa dapat mampu mengembangkan keterampilannya tertentu seperti keterampilan dalam menyelesaikan masalah, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan dalam menganalisis data, berpikir secara logis dan sistematis. Salah satu mode pembelajaran yang melibatkan kemampuan kerja
sama siswa untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran serta untuk membangun konsep atau prinsip dengan kemampuannya sendiri yang mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang sudah dipahami sebelumnya, yaitu bisa dengan merupakan model problem based learning atau PBL. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai satu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana mengatasi gaya belajar yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. 2. Bagaimana peserta didik bisa mencapai prestasi belajar. 3. Bagaimana cara guru melakukan pengajaran gaya belajar kepada peserta didik. 4. Adakah masalah yang dihadapi peserta didik dalam gaya belajar terhadap pembelajaran. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah penelitian yang hanya berfokus pada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMK era pembangunan. Rumusan masalahnya, berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMK era pembangunan. Next, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 SMK era pengumuman. Berikutnya, kegunaan hasil penelitian. 1. Manfaat teoritis dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang manajemen pendidikan melalui kajian fasilitas belajar di sekolah terhadap motivasi belajar. 2. Manfaat secara praktis dapat menambah pengetahuan serta pengalaman tentang manajemen pendidikan agar kelak dipergunakan ketika menjadi pendidik kelak. 3. Manfaat bagi pendidik diharapkan dapat dijadikan motivasi dalam mengajar mempergunakan fasilitas yang ada secara maksimal. Selanjutnya adalah dasar teori. Pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar secara umumnya adalah salah satu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha dan pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu. Penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan, kecakapan dasar, dan perubahan tingkah laku secara kuantitatif. Hasil belajar juga dapat diidentifikasikan sebagai prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang dalam sebuah sistem pendidikan tertentu. Definisi hasil belajar lainnya adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor yang dinyatakan dalam simbol, huruf maupun kalimat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi faktor jasmania dan psikologis pada diri masing-masing siswa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Pengertian gaya belajar. Pengertian gaya belajar bermacam-macam. Gaya belajar menurut Sarasin yang dikutip oleh Muhammad Imron dan Novel Ardiwiyani yaitu pola pikir yang spesifik pada individu dan proses menerima informasi baru dengan mengembangkan keterampilan baru. Menurut si Jabat, sebagaimana dikutip M. Nur Gufron dan Rini Krisnawati, gaya belajar yaitu cara pandang setiap individu dalam melihat dan mengalami sesuatu peristiwa. Gufron dan Rini juga mengutip pendapat Kif, dikatakan bahwa gaya belajar adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk
pembelajaran saling berhubungan dan beraksi terhadap lingkungan belajar. Menurut Reid, Van Hart, DKK, Gunawan, Suliso, dan Franky seperti dikutip, Gufron dan Rini menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan cara yang sifatnya individu untuk memperoleh dan menyerap informasi dari lingkungannya termasuk lingkungan belajar. Implikasi gaya belajar, implikasi adanya gaya belajar siswa bagi seorang guru dan proses pembelajaran menurut Sugiono dan Haryoto secara garis besar ada dalam 3 hal, yaitu A. Perencanaan kurikulum. Pada tahap ini guru diharapkan memilih dan memberikan materi pembelajaran dengan memberikan penekanan pada perasaan, penginderan, dan imajinasi siswa sebagai pelengkap dalam meningkatkan keterampilan menganalisis, menalar, dan memecahkan masalah secara urut dan logis. B. Proses pembelajaran. Untuk terhadap ini, seorang guru diharapkan mampu merencanakan metode dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa, menggunakan berbagai kombinasi serta strategi pembelajaran, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimentasi. C. Strategi penilaian. Pada tahap ini, guru diharapkan menggunakan berbagai teknik penilaian yang fokus pada pengembangan kemampuan siswa. Gaya belajar dan upaya peningkatan hasil belajar. Berbagai bentuk perbedaan gaya belajar seperti diuraikan sebelumnya membuat seseorang guru harus mampu memperhatikan dan menerima kenyataan perbedaan tersebut. Beragam perbedaan itu tentu berimplikasi pada tingkat kecepatan menerima pembelajar, metode dan aktivitas siswa dalam belajar dan mengikuti proses pembelajaran. Karena itu, seorang guru harus mengerti dan memahami karakteristik dari siswanya. Hal ini diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Daun and Dunn bahwa 20-30% anak sekolah menjadi tipe pendengar atau auditory, 40% masuk kategori tipe pembelajar visual atau melihat, dan peningkatan prestasi belajar dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa aspek baik internal maupun eksternal. Aspek eksternal diantaranya bagaimana lingkungan belajar dipersiapkan dan fasilitas berdasarkan, sedangkan aspek internal meliputi perkembangan anak dan keunikan personal individu anak. Dari sejumlah pendapat di atas, penulis yakin bahwa kutipan setiap peserta wajib diperhatikan. Keunikan ini termasuk dalam hal gaya belajar siswa saat memproses dan menerima informasi, di mana setiap anak mencapai cara yang berbeda dan menyerap informasi materi pelajaran. Jika tidak sesuai dengan modalitas siswa, apakah berkecenderungan visual, auditor maupun kinestetik. Tentu tujuan dari pembelajaran sulit tercapai karena siswa sejak awal sudah tidak tertarik pada belajar. Maka penulis menyimpulkan bahwa semakin siswa memahami dirinya, maka siswa tersebut cenderung memiliki khas gaya belajar sendiri, dan juga gurunya tahu gaya belajar peserta didiknya. Maka prestasi belajar seseorang peserta didik pasti meningkat. Next, kerangka berpikir. Gaya belajar merupakan cara termudah yang harus dimiliki individu untuk dapat menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterima. Gaya belajar siswa merupakan cara siswa bereaksi dan menggunakan perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Dalam kegiatan belajar, siswa memerlukan bantuan dan pengarahan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal dan mendapatkan hasil belajar yang maksimal, yaitu gaya belajar X, hasil belajar Y. Berikutnya, hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisan data-data. Berdasarkan data di atas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut. Tidak dapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar pada siswa kelas 11 di SMK era pengembangan otomat. Terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMK era pembangunan umat.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Satu, tempat penelitian. Penelitian dilakukan bertempat di SMK Era Pembangunan Umat yang terletak di Jalan Usman nomor 71 Kecamatan Ciracas, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Waktu penelitian. Proses penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara keseluruhan selama 6 bulan, yakni dimulai pada bulan Maret 2022 sampai akhir bulan Agustus 2022. Berikutnya, metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, para peneliti membutuhkan metode penelitian. Tujuan agar peneliti mendapat hasil peneliti yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian yang berjudul pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMK Era Pembangunan Umat, di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini, populasi yang digunakan adalah siswa kelas 11 Era Pembangunan Umat yang berjumlah 108 orang. 2. Sampel. Teknik pengambilan random sampling adalah cara pengambilan sampel secara acak di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel tanpa memperdulikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Cara tersebut dilakukan karena anggota populasi dianggap homogen atau seragam. Pelaksanaan simple random sampling dalam penelitian ini dilakukan terhadap 52 orang secara acak. D. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data. Dalam Kamus Besar Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses cara pembuatan pengumpulan atau penghimpunan data. Sedangkan instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengajarkan sesuatu, seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat kedokteran, optik, dan kimia. Perkakas sarana penelitian berupa perangkat tes, dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengelolaan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap permasalahan yang menjadi objek peneliti, serta pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya sebagai berikut. A. Angket. Angket gaya belajar yang diberikan kepada siswa berupa pernyataan dengan jumlah total 41 pertanyaan. Menurut jenis penyusunan item-itemnya, angket gaya belajar merupakan angket dengan skala Goodman dengan tipe pemilihan ya dan tidak. Pedoman pengklasifikasian dilihat pada banyak jawabannya dan pada jenis gaya belajar tertentu. B. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal-hal berupa dokumen-dokumen yang pada objek penelitian seperti data-data, nilai ujian tengah semester UTS, nilai ujian akhir semester atau UAS, dan nilai akhir atau nilai raport yang diperoleh dari dokumen guru mata pelajaran ekonomi. E. Instrumen penelitian. Penelitian ini meneliti dua variabel, yang variabel gaya belajar variabel X dan variabel prestasi belajar variabel Y. Instrumen penelitian ini untuk mengukur kedua variabel tersebut. 1. Variabel gaya belajar. A. Definisi konseptual. Gaya belajar didefinisikan sebagai cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. B. Definisi operasional. Gaya belajar adalah salah satu strategi yang diterapkan siswa untuk memperdalam ilmu atau pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk memahami informasi. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengandalkan penglihatan untuk memahami informasi.
D. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen ini dilakukan untuk menyampaikan instrumen guna mendapat ketetapan data atau valid. 1. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur tepat atau tidak tepat suatu pernyataan dalam angket. Instrumen gaya belajar diuji cobakan karena diambil dari hasil penelitian saya berjudul Pengaruh Gaya Belajar terhadap prestasi belajar siswa, survei siswa kelas 11 SMK Era Pembangunan Umat tahun ajaran 2001-2002. 2. Variabel prestasi belajar. A. Definisi konsep prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. B. Definisi operasional. Prestasi belajar adalah hasil usaha siswa yang dapat dicapai berupa penguasaan, kemampuan, kebiasaan, dan keterampilan serta sikap setelah mengikuti proses belajar mengajar yang dapat dilakukan bukti dengan hasil tes. C. Kisi-kisi instrumen prestasi belajar. Untuk prestasi belajar kelas 11 diambil dari nilai rapot yang bersumber dari guru wali kelas. Nilai rapot yang diambil ialah nilai rapot ujian akhir semester atau tahun sebelumnya yang telah dimiliki oleh peserta didik. F. Teknik analisis data. Analisa regresi dan korelasi digunakan penulis untuk menganalisa seberapa besar pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar pada siswa SMK Era Pembangunan Umat. 1. Uji koefisien korelasi. Menurut Sugiono, uji korelasi digunakan untuk mengukur kebesarannya hubungan N antara kelompok nilai variabel X dengan kelompok variabel Y. Data yang dia korelasikan adalah data variabel gaya belajar X dan prestasi belajar Y. 2. Uji koefisien determinasi. Determinasi untuk mengetahui varian yang terjadi pada variabel gaya belajar oleh variabel yang terjadi pada variabel prestasi belajar. 3. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan rumus uji T taraf signifikan 5% sama dengan 0,005 atau tingkatannya keyakinannya 95%. Kriteria pengujian hipotesis penelitian terhadap penelitian adalah sebagian berikut. Jika H dibagi R sama dengan 0, maka H diterima sedangkan H ditolak berarti tidak ada hubungan dengan variabel gaya belajar dan prestasi belajar. Jika H R sama dengan 0, maka H ditolak sebagai H diterima berarti ada hubungan antara variabel gaya belajar dan prestasi belajar. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.